Saya mempersiapkan dana sekitar 60 jutaan. Untuk kosan itu sekitar 30 juta untuk di awal pembayaran. Dan sisanya itu sekitar 20-30 jutaan teman-teman. Itu digunakan untuk uang makan sebulan, bayar asuransi kosan, bayar untuk pengurusan permit dan visa. Ketika kalian sudah bekerja menerima gaji pertama, semuanya sudah terasa lega. Kalau kalian tinggal di Swiss, hidupnya biasa-biasa saja. Setidaknya sebulan kita bisa menabung kurang lebih 3 atau 4 kali UMR Jakarta. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Dias The Explorer. Perjalanan walking tour kali ini kita di train station namanya Beauvernier. Dan perjalanan walking tour hari ini kita akan explore. Nama tempatnya adalah Les Georges du Dournan. Itu kayak air terjun terus di tebing-tebing gitu teman-teman. Jadi selain bercerita tentang tempat ini, saya akan juga membahas tentang Young Professional Visa di part 2. Di sini sudah mulai membahas tentang pemberkasan untuk membuat visa, apa saja yang disiapkan sebelum berangkat ke Swiss. Jadi teman-teman sebaiknya nonton part 1-nya dulu agar bisa memahami step by stepnya bekerja di Swiss jalur mandiri dengan visa yang namanya Young Professional Visa. Oh ya, semoga teman-teman yang sudah menonton part 1-nya sudah ada yang dapat interview ataupun sudah tinggal membuat berkasnya untuk datang ke Swiss. Oke teman-teman, langsung saja kita gas ke tempat yang kita tuju. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang pemberkasannya terlebih dahulu. Jadi sebelum kita menyetorkan berkas ke kedutaan Swiss, kita harus membuat janji temu terlebih dahulu. Janji temu di kedutaan Swiss bisa kita pilih sesuai jam yang tersedia. Disclaimer terlebih dahulu teman-teman, di sini berkas-berkas yang teman-teman sudah siapkan harus sudah ditranslate ke bahasa Inggris ataupun ke bahasa yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Dan juga harus mentranslate-nya menggunakan translator yang tersumpah. Translator yang tersumpah itu translator yang sudah mempunyai badan hukum. Dulu case di saya hanya translate menggunakan bahasa Inggris, dan translate-nya bisa teman-teman cari di Google, translator tersumpah di Indonesia. Nanti itu keluar tuh di berbagai kota. Dan ini adalah pemandangan di seputaran train station Beauvernier. Di tebing-tebing itu ada pertanian para warga sekitar, ada sungai juga di sana. Dan ini adalah jalan yang kita akan tuju ke Ngarai. Dulu saya membuat berkasnya di kedutaan Swiss yang ada di Mega Kuningan. Karena saya waktu itu kerja di Makau, kebetulan cuti, jadi saya pulang dulu sekalian cuti untuk membuat berkas visanya di Indonesia. Dan saya ngambil di kedutaan Swiss yang berada di Hong Kong, karena itu sangat dekat dengan tempat kerja saya waktu di Makau. Jadi bisa teman-teman, walaupun teman-teman tinggal di mana gitu, walaupun paspor kita kan Indonesia, kita tinggal di mana di suatu negara, asalkan di negara itu ada kedutaan Swiss, jadi teman-teman bisa mengapply visanya itu di negara tersebut. Di berkas itu teman-teman prepare sekitar 2 atau 3 rangkap untuk jaga-jaga. Usahakan printkan data itu berwarna dan juga siapkan foto ukuran berapa saja. Kemarin itu juga random sih, nggak ada minta ukuran berapa, yang penting printnya berwarna dan juga fotonya berwarna. Ini rumah-rumah warga di sekitar sini, rumahnya cantik-cantik. Di sebelahnya pasti ada pertanian kecil-kecilan. Dan ini dia buahnya nih. Ini buah apa ya? Apel nih kayaknya teman-teman. Sepertinya apel sih, tapi saya kurang tahu. Kita langsung saja ke pemberkasannya yang harus kita setorkan ke kedutaan Swiss. Jadi berkas yang pertama dan yang kedua itu kita jabarkan secara bersamaan, karena itu tinggal print, tinggal teman-teman isi.
Yang pertama, 2 originals of the official application form fully completed and signed. Dan yang kedua, 2 copies of the contract of employment with the training program. Jadi persyaratan 1 dan 2 ini teman-teman bisa ambil dokumennya di link yang saya ada cantumkan di deskripsi. Jadi dokumen itu kan ada 2 tuh. Yang satu tuh untuk data pribadi kita, teman-teman isi. Dan yang kedua itu dari perusahaan, dibantu oleh perusahaan diisi. Jadi di yang kedua itu ada cap dengan tanda tangan dari HRD. Pastikan itu teman-teman ada cap dan tanda tangannya. Itu yang membuat pas di kedutaan Swiss itu kalau nggak ada cap dan tanda tangan itu bisa jadi kayak bermasalah lah gitu. Akhirnya sampai di dekat tempat George Durnan, namanya tuh Ngarai Durnan. Pas sudah sampai tadi di entrance sana tuh, kita beli tiket masuknya ke Ngarai ini tuh di salah satu restoran pas di depan pintu masuk Ngarainya. Harganya itu 9 Swiss franc. Dan ini restorannya, jadi teman-teman masuk aja ke dalam restoran. Harganya 9 Swiss franc. Jadi kita langsung naik ke sini, langsung ke Ngarai. Langsung kita masuk, scan barcode. Hanya membayar 9 Swiss franc, kita sudah mendapatkan pengalaman wisata seperti ini teman-teman. Wow, ini kurang lebih 1 kilometer kalau nggak salah, saya pernah baca artikelnya. Jalur-jalur kayu yang kita jelajahi kali ini terletak di Kanton Valais, dan ini dia jembatan penyeberangannya. Ini dia Ngarainya. Air terjun ada 14 totalnya. Oh, goyang-goyang teman-teman jembatannya. Yang ketiga, a copy of the application vocational diploma or university degree. Berkas ini teman-teman bisa melampirkan ijazah. Semakin tinggi ijazah semakin bagus. Bagi yang ijazahnya SMK, bisa melampirkan sertifikat training pas waktu PKL dulu. Yang SMA kan tidak ada training, jadi lebih baik perkuat dengan surat pengalaman kerja. Dan juga setelah bekerja, usahakan ikutlah sertifikasi yang melalui badan resmi seperti BNSP dan yang sejenisnya. Yang keempat, a current CV. Persiapkan CV terbaru teman-teman. Gunakanlah CV yang sama ketika teman-teman melamar ke perusahaan tempat teman-teman akan bekerja nanti. Yang kelima, copies of employment certificate where applicable. Untuk ini teman-teman siapkan berkas yang berkaitan dengan surat pengalaman kerja, atau mungkin teman-teman punya sertifikat penghargaan, sertifikat training, dan juga sertifikasi tentang pekerjaan teman-teman, seperti BNSP yang seperti itu. Yang keenam, a copy of the applicant's passport identify page. Ini teman-teman lampirkan paspor untuk data diri. Dan ini adalah tambahan teman-teman, namanya adalah National Type D Visa Application Form atau Visa D namanya. Jadi teman-teman lebih baik persiapkan juga, karena ini berkas ini tidak dicantumkan di pemberkasan yang harus kita lengkapi. Tapi ini adalah tambahan ketika kita di kedutaan harus mengisi ini juga. Jadi sebaiknya persiapkan, di print di rumah dan juga diisi langsung. Setelah pemberkasan selesai, paspor teman-teman akan disimpan di kedutaan Swiss sampai visa teman-teman selesai. Tetapi case di saya kemarin karena saya masih bekerja di luar negeri, waktu itu masih kerja di Makau. Jadi paspor saya ambil kembali dengan persyaratan buat surat perjanjian atau surat pernyataan gitu teman-teman di HVS, dan menjelaskan bahwa paspor diambil karena untuk digunakan kembali bekerja di luar negeri. Setelah itu teman-teman akan mendapatkan selembar kertas dari kedutaan Swiss bahwasanya berkas teman-teman sedang diproses. Dan ketika pengambilan berkas visa, teman-teman juga harus membawa kertas ini. Dan ketika pengambilan itu juga teman-teman harus kembali membuat
appointment, janji temu ketika akan mengambil visa. Untuk visa ini pembuatannya memakan waktu sekitar minimal 4 minggu, maksimal 8 minggu. Selanjutnya saya akan membahas tentang dana keberangkatan ke Swiss dan untuk biaya hidup 1 bulan pertama sampai kita menerima gaji. Saya mempersiapkan dana sekitar 60 jutaan, kurang lebih hampir 70. Jadi penjabarannya itu untuk kosan itu sekitar 30 juta untuk di awal pembayaran. Jadi kos-kosan saya ini per bulannya itu sekitar 15 jutaan. Jadi saya bayar 2 kali langsung. Yang 1 bulan itu untuk deposit, yang 1 bulannya lagi itu untuk 1 bulan pertama ngekos. Kos-kosan ini sudah yang termasuk murah teman-teman karena ini sharing room. Jadi 1 kamar ini saya berdua dengan teman saya, jadi kami membayar sekitar 60 jutaan untuk bulan pertama saja. Untuk bulan kedua kita bayar normal, kosannya itu seharga 1.600 Swiss franc, jadi kita bagi 2, 1 orang 800 Swiss franc, sekitaran 15 jutaan per orangnya. Jadi deposit yang di awal itu kita bisa ambil kembali ketika kita sudah selesai mengontrak di tempat ini. Dan akan dicek apakah ada kerusakan atau tidak. Dan semisal ada kerusakan akan dipotong dari uang tersebut. Tapi jikalau tidak ada kerusakan akan dikembalikan lagi uangnya. Yang kedua, mempersiapkan tiket pesawat. Kemarin waktu saya berangkat pada bulan November 2024 itu saya mendapatkan harga tiket sekitar 8,7 juta. Kurang lebih 9 juta teman-teman, kita bulatkan saja. Tetapi kemungkinan teman-teman kalau misalnya booking di jauh-jauh hari itu akan harganya lebih murah. Karena saya itu mendesak 2 minggu sebelum keberangkatan, harganya harga normal jadinya. Dan sisanya itu sekitar 20-30 jutaan teman-teman, itu digunakan untuk uang makan sebulan, bayar asuransi kosan, bayar untuk pengurusan permit dan visa, transportasi selama di Swiss karena transportasi di sini termasuk mahal, terus berlangganan SIM card, beli segala macam kebutuhan. Ketika kita datang ke Swiss itu pasti beda negara, beda kebutuhannya, jadi prepare sekitar 20 jutaan itu udah cukup kok. Jadi 60-70 jutaan itu adalah dana aman ketika teman-teman pertama kali datang ke Swiss. Kalau punya dana kurang mungkin bisa dikondisikan lagi, dipres lagi untuk dana bulan pertama. Saya tidak punya privilege di sini. Saya tidak dibantu orang tua ataupun siapapun itu. Saya datang ke Swiss dari tabungan saya selama bekerja di Makau. Apakah semua itu akan balik modal? Tenang teman-teman. Ketika kalian sudah bekerja menerima gaji pertama, semuanya sudah terasa lega. Kalau kalian tinggal di Swiss, hidupnya biasa-biasa saja. Setidaknya sebulan kita bisa menabung kurang lebih 3 atau 4 kali UMR Jakarta. Ya, dengan catatan teman-teman hidup biasa-biasa saja, tidak terlalu foya-foya. Ya, jalan-jalan keluarlah sebulan sekali atau 2 kali. Untuk mencari kosan di Swiss, caranya bisa minta tolong atau minta bantuan ke HRD tempat teman-teman bekerja. Minta tolong dicarikan oleh mereka ataupun mencari di Facebook. Masuk saja ke Facebook, ke Marketplace, ganti lokasi sesuai kota di mana teman-teman akan tinggal dengan keyword pencarian kosan sesuai bahasa di kota tersebut. Tinggal teman-teman pilih mana yang cocok. Mungkin segitu dulu pembahasan tentang Young Professional Visa part 2 ini. Bakalan ada lagi nanti untuk part 3-nya. Part 3 akan membahas ketika kita sudah sampai di Swiss, kita harus ngapain aja, membuat permit, visa, dan segala macam. Terima kasih sudah mengikuti walking tour hari ini di Ngarai Durnan, dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalau ada lebih dan kurang, tolong diperbaiki. Kita sama-sama belajar, dibantu, di like, di subscribe, di share ke siapapun saja yang pengen kerja ke Swiss. Semoga teman-teman yang nonton video ini bisa bekerja dan tinggal di Swiss. Amin, amin. Sampai jumpa di video walking tour selanjutnya di channel Dias the Explorer. Ciao, ciao.